Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semi aglo Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Ya, berjumpa lagi dengan kami semi aglo bersama Kamerawati pastinya. Ya, teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat dalam beragloria gitu. Nah, masih di jalur sharing-sharing ya toh, kita berbagi pengalaman apa yang kami lakukan di kebun. Dalam hal beraglonema, kita bicara tentang aglonema itu sebenarnya nggak ada habisnya, teman-teman. Buktinya setiap kita ketemu dengan teman-teman sesama perawat, pecinta, pemulia, penghobi, bahkan antara pedagang dan penjual, pedagang sama pedagang sama bayar, itu bicara aglonema itu selalu ada saja materinya ya toh. Mulai dari cara perawatan, nangani pohon-pohon sakit, terus ada yang aglonema akarnya bagus tapi daun rontok satu persatu, dicek akar bagus, batang bagus. Nah, banyak sekali materi-materi yang kita bisa angkat dalam obrolan di setiap kita bertemu, berkumpul dengan teman-teman sesama perawat, pecinta, pemulia aglonema, penghobi aglonema. Nah, hari ini ada satu materi yang sekiranya pantas untuk kita bahas, kita ulas, untuk saya sampaikan apa yang saya lakukan di kebun dalam hal menjaga tanaman aglonema untuk tumbuh dengan baik ya kal. Di samping pemupukan, saya sudah pernah bikin video mengatasi kutu yang ada di tanaman ataupun di dalam media, pernah ya toh. Terus dosis-dosis untuk pemakaian obat-obatan baik insek, B1, vitamin anti stresnya, terus anti jamur ataupun bakterinya sudah. Nah, ini akan saya lebih spesifikkan lagi masalah kepemilihan pot. Banyak pengamatan saya yang terjadi, saya sering di WA itu balas, "Om, ini tanaman saya kan ditunjukin gitu, tapi kenapa daunnya kok pada rontok, pohonnya nggak bisa besar-besar, akarnya sedikit, awalnya banyak malah jadi busuk, loyot, akarnya tinggal yang atas saja, di bawah akarnya busuk, tinggal di atas yang dekat permukaan media." Ini menurut pengamatan saya dan yang saya lakukan di kebun. Pentingnya pemilihan ukuran pot, teman-teman. Ya, di sini ada beberapa pohon yang saya akan naikkan ukuran potnya berdasarkan dari pertumbuhan dan kondisi tanamannya. Nanti kita juga akan bongkar untuk melihat atau saya perlihatkan ke teman-teman supaya lebih jelas, lebih detail gitu. Nah, sebelum kita bongkar, sebelum kita menginjak ke materi ganti pot yang lebih besar, akan saya sampaikan dulu contoh. Nah, beberapa waktu yang lalu, teman-teman, 3 mingguan atau 4 minggu lah, itu saya pernah memanen Juliet. Kita bikin video enggak ya ini? Enggak. Saya manen Juliet, panen anak samping ya. Lalu dengan ukuran ini daun-daunnya ya hampir sejengkal ya, hampir sejengkal. Juliet ini kan memang karakter daunnya itu bentuknya langset, panjang, lancip gitu toh. Nah, kalau dari ukuran size daun, ini sudah ukuran size dewasa karena dia anak samping ya. Nah, teman-teman, pada saat saya panen anakan samping ini, akarnya kan tidak banyak yang saya sertakan, saya bawa. Nah, akar cuma akar segini loh, 2-3 cm. Itu mungkin sekitar 4 atau 5 helai ya. Nah, saya terus tidak akan menanam di pot ukuran 12, enggak. Tetapi saya menanam di pot ukuran 10, teman-teman ini. Nah, ini Yogap 10. Yogap 10 itu untuk tanaman segini aja masih pantas. Aglo itu lebih cakep kalau ukuran potnya lebih kecil dari aglonya. Ya. Nah, ini pakai Yogap ukuran 10. Tetapi Yogap hanya untuk casing. Paham kan? Saya pernah bikin video tentang menumbuhkan akar dengan cepat dengan sistem floating. Pernah. Nah, ini untuk menampilkan estetika
kita juga mempertimbangkan tentang estetika kan, biar tetap cakep, tetap keren dilihat oleh mata, makanya saya casing. Nah, ini pot 10 dengan tinggi cuman segini lah. 3/4 jari, ya tah? Nah, masukkan, tampilannya tetap jadi bagus teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui, tanaman di pot yang terlalu besar itu tidak cepat menumbuhkan akar. Malah untuk teman-teman yang belum terbiasa ya, untuk teman-teman yang belum terbiasa merawat, mengatasi, menjaga kelembaban, lalu tujuan untuk menanam di pot yang kecil itu lebih mudah teman-teman dalam menjaga kelembaban media. Karena faktor utama untuk menjaga kesehatan akar itu adalah lembabnya yang stabil, lembab yang merata. Nah, kalau misalnya tanaman segini kita tanam di pot ukuran segini, nah misal ini juga casing tuh, ya kan? Oh iya. Nah, di pot ukuran segini gitu. Nah, itu bisa-bisa nanti kalau siram, yang sebagian sini nggak terlalu basah, yang di tengah basah banget, sini basah banget, sini enggak, itu justru yang akan menimbulkan akar itu kisut dan membusuk. Karena nggak rata Itu. ya. Nah, lalu teman-teman, dengan kondisi akar yang sedikit, kita tanam di pot yang kecil, itu justru akan lebih mempercepat akar tumbuh lebat. Ya, nih, sekarang ini kalau ini saya nggak akan berani bongkar, cuman kita korek aja sedikit atasnya. Loh, akar-akar baru bermunculan dengan banyak, ya toh? Nah, ini nanti mungkin dalam waktu 2 minggu, 3 minggu ke depan akarnya akan tembus ke bawah. Nah, nih teman-teman bisa melihat semua akar baru dan masih panjang sekitar 3 cm, 2 cm gitu. Iya toh? Tuh, ini akar baru teman-teman. Nah, dengan akar yang sehat, tanaman mencari makanannya juga lancar, pasti akan tumbuh subur. Nah, buktinya ini, pada saat kita potong anak, daun mengecil untuk yang pertama, ini kan. Tetapi setelah ini, karena akar tumbuh dengan baik, ukuran daunnya menjadi lebih besar. Ya, Iya. kebetulan ini saya memakai media tanam Jos Gemuk Sehat yang ini. Nah, berdasarkan kesimpulan apa yang saya sampaikan tadi, berarti ada waktunya dong kita harus menaikkan ukuran potnya, ya toh? Nah, sekarang saya punya Aglonema Romeo. Ini dulu pucuk induk, saya angkat induk, terus saya potong bawa akar minim. Ini juga nih, kalau ini malah saya bikin vlog. Kalau teman-teman yang mengikuti vlog saya, Roro Mendut ini cuma bawa akar 1 atau 2 waktu itu, ya toh? Akar yang sangat segini loh, cuma 2 helai, cuma 1 cm 2 cm. Ini Roro Mendut. Nah, ini dengan kondisi penambahan daun sudah di 1, 2, 3 dari pasca potong, saya yakin tanaman ini akarnya sudah lumayan banyak. Makanya sudah saatnya kita harus menambah ukuran pot. Pot nambahnya pun juga tidak langsung dari 10 ke 15, tetapi dari pot ya? ukuran 10 ini teman-teman. Nah, ini kan 10 nih, saya naikkan ke 12 gitu, menambahnya sedikit. Itu pun dengan catatan nanti akan kita cek dulu bagaimana akarnya. Kalau memang sudah layak ke sini, ya kita pindahkan itu. Tetapi karena kebiasaan sudah merawat aglonema yang tidak lama, cuman ya ada waktu yang beberapa tahun saya merawat, kan sudah paham, sudah punya insting naluri, oh ini udah waktunya naik nih, kan gitu. Karena kebiasaan aja sih teman-teman, bukan karena saya lebih pintar, lebih jago, enggak. Karena saya lebih beruntung aja, lebih beruntung aja dari teman-teman yang masih mengalami trouble. Nah, kita cek ya Kamerawati ya. Boleh, cek aja. Persiapannya jangan lupa teman-teman, ini saya pakai pasir Malang. Saya mengupayakan
untuk menggunakan pasir malang di dasar pot. Kemarin ada yang bertanya ke saya itu dari Bontang, Kalimantan, Om, aerasi itu apa sih maksudnya? Kok Om Andi bilang aerasi di dasar pot terus dikasih pasir malang untuk aerasi. Nah, aerasi untuk sirkulasi udara. Akar kan juga senang kalau udaranya bagus, karena pasir malang ini kan berongga, dia tidak akan rapet. Gitu ya. Jadi ada hawa, ini bisa beda dengan bahan media yang padat. Nah, kalau ini kan berongga, pasir, kita pilih yang agak kasar, ya toh? Nah, itu. Lalu yang kedua, untuk mengurangi overwater. Overwater di dasar pot. Lah, tapi kan Om Adi dengan sistem merendam. Ya, direndam. Overwater ke Om, betul, tetapi airnya berganti, gitu loh. Kalau misalnya yang tidak dengan sistem rendam, mungkin ada air yang mandek di sudut ini loh teman-teman. Antara yang vertikal, pertemuan vertikal sama horizontal itu air di pojok-pojok situ, gitu. Ya, kamerawati lihat-lihat terus ke saya, apa kelamaan ini ya? Enggak. Nah, teman-teman, yuk kita cek ini. Nah, nih dengan sistem floating, bawahnya dikasih super koko untuk menjaga stabilitas kelembaban di bawah. Ini akarnya sudah pada nongol. Nah, ini sebenarnya ini belum waktunya ganti media loh Kamarwati. Ini terus baru gimana? 2,5 bulan. Bisa kita angkat saja, lalu kita tambahkan media tok bisa, atau mau dijebol bisa. Jebol aja ya, biar kita fair ke teman-teman ya. Ya. Iya. Apakah pakai pasir malang? Oh, bawahnya pakai. Nih, tak tuang wes. Ya dah. Nih akarnya nih teman-teman nih. Ya kan? Iya. Nah, untuk menghindari stres yang luar biasa, karena ini musimnya panas, musimnya sangat ekstrim, di daerah-daerah tertentu bahkan mencapai 38-37 derajat. Kemarin teman Sidoarjo WA-an telepon nama saya itu di sana suhunya 30 derajat. Nah, ini saya menggunakan media tanam Josmat teman-teman untuk menambah ukuran potnya. Nanti akan saya tanam di media tanam Josmat. Media tanam Josmat ini adalah media tanam yang paling ekonomis di tempat semi aglo. Harganya paling ekonomis, ini 20.000 ini. Berat kurang lebih antara 900 sampai 1 kilo. 900 gram sampai 1 kilo. Kenapa kok antara segini sampai segini? Karena kami pakai takeran teman-teman. Takerannya 5 pot ini penuh. 5 pot ini penuh. Kalau dipakai buat nanam di yogap ini bisa 6 sampai 7. Gitu. Nah, ini teman-teman sudah melihat kondisi akarnya. Ini kita akan pindahkan ke size pot yang diaduk dulu supaya pasir malangnya merata. Dan jangan lupa teman-teman juga menyiapkan ini nanti wadah untuk merendam. Nah, kayak seperti ini. Nah, nanti kita praktekkan juga ya Kamerawati. Iya dong. Dari sini dulu. Dah. Oh, nggak dibongkar full? Enggak, karena saya yakin ini kondisinya sehat dan aman batangnya. Nah, akar, ujung-ujung akar ini tempelkan di pasir malang teman-teman. Ya. Lalu kita tambahkan medianya. Jangan lupa misalnya mau menambahkan pupuk slow release tabur, itu menambahkannya di bawah permukaan media, jangan di permukaan atas. Nanti kalau di permukaan atas, kalau disiram dia pada kocar kacir. Nah, ini akan meminimalkan tanaman stres dan layu dengan kita memulainya dengan pot kecil dulu. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, ini sama ini di ya? Malahan potnya besek.
Nah, ini akarnya udah pada tembus juga. Oh, iya. Ya. Kalau ini dulu pakai jas premium ini. Tuh, teman-teman. Om, kok akarnya bisa begini? Karena akar ini masuk di pasir Malang, teman-teman. Apakah pakai pasir Malang? Pakai nih. Oh iya. Nih akar ini kok bisa cerongat-cerongat ngojrok gitu karena ini masuk di pasir Malang. Nah, dengan sistem floating juga seperti si anu tadi apa? Romeo. Nah, ini teman-teman akar ini kita taruh di pasir Malangnya lagi. Ya toh. Oh iya. Batang-batangnya tidak usah nempel di pasir Malang, yang penting akarnya di pasir Malang. Lalu masukkan medianya pelan-pelan. Usahakan kita menanam itu center di tengah. Nah, kalau di tengah enak teman-teman, dilihat dari kanan, kiri, depan, belakang tetap enak. Jangan lupa memasukkannya sebelum sampai ke permukaan medianya. Ini tabur gini, ya tahu teman-teman. Iya. Nih, nah Om, nanti berapa bulan lagi dipindah? Nah, kalau itu kita tunggu pertumbuhan dan perkembangannya. Bisa 3 bulan lagi, bisa 4 bulan lagi. Nah, terus apakah nanti dalam kondisi pot yang kecil tanaman bisa beranak? Lah, siapa bilang untuk tanaman yang mau beranak harus pakai pot besar? Contohnya ini nih. Nah, ini saya tanam pakai jos gemuk sehat, teman-teman. Pertumbuhan daunnya teman-teman bisa lihat. Dari sini saya potong kan. Saya ini keluar kecil. Terus habis itu membesar. Wah, tapi saya belum puas dengan pertumbuhan daunnya. Akhirnya saya ganti ke gemuk sehat di sini nih. Langsung nembak segini. Ya lah. Oh iya. Nah, ini teman-teman bisa melihat dengan ukuran pot. Ini casing loh ya, jangan salah. Tuh bawahnya pakai super koko. Ya, untuk menutupi lubang-lubang pot, tetapi tidak menghambat keluarnya air. Nah, tuh akarnya keluar. Kelihatan nggak kameramati? Iya. Nah, ini anaknya udah 2. Sini ya. Nih 1, kelihatan nggak? Oh iya. Ini 2. Nah, jadi tenang saja teman-teman. Saya pernah punya tanaman itu di pot 12 sampai beranak 5. 6 ding itu. Ini lemon. Oh 6. iya. Sudah keluar 1 lagi. Kemarin waktu saya review masih 5, ini sudah keluar lagi. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi 1, kita menjaga kelembabannya mudah. Terus yang kedua, karena mudah dalam menjaga lembabnya, akar minim busuk. Terus yang ketiga, pada saat siram kocor, saya kan nyiramnya kalau kocor nih, itu tidak membutuhkan air yang terlalu banyak. Kalau misalnya kita pakainya pot yang besar, pasti kan airnya banyak atau yang dikeluarkan toh, membuang-buang gitu. Nah, kita siram sampai jenuh, ya toh. Nah, kita siram sampai banyak. Nah, tuh kalau jos 4 sih luar biasa, porus banget. Nih, begitu juga dengan si Romeo. Ini Juliet, ini Roro Mendut, ini Romeo. Nanti kemungkinan 2 bulan lagi, insya Allah ini harus bisa beranak. Nah, ini kita siram penuh, full. Oh, langsung turun bawah. Nah, untuk media tanam yang baru dipakai, awalnya kan kondisi kering teman-teman, ya toh. Salah satu manfaat untuk merendam dalam perendaman itu, kamera mati batuk. Itu untuk memeratakan basahnya. Langkah berikutnya kita siapkan. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Kalau saya nanti akan merendamnya di kolam sana. Nah, nih. Kita butuh airnya mungkin kalau ini paling sekitar 5-7 liter.
Ini tak kasih setengah tutup atonik ya. Kita masukkan. Boleh atonik, boleh B1 teman-teman. Nah itu si Rinjani yang kemarin kita review udah saya angkat dari sini ta. Nah ini bekasnya Rinjani airnya. Kebanyakan nih katanya ini. Buang dikit ya. Nah, dah tadi sudah kita siram lembab, dah kita masukkan ke sini teman-teman, supaya basahnya benar-benar rata. Itu salah satu fungsi yang pertama. Yang kedua, sebentar sebelum kedua, kalau teman-teman dengan media yang baru, media kering, mau disiram sebanyak apapun pagi, sore itu langsung kering pasti permukaannya. Ini serius dah. Makanya dengan sistem rendam ini memaksimalkan, memeratakan basah di dalam medianya, juga medianya itu sendiri lembab, benar-benar basah total gitu. Yang kedua, zat PT atonik itu kan zat pengatur tumbuh, itu untuk mempercepat perkecambahan teman-teman. Itu ya fungsinya untuk itu. Pakai B1 boleh nggak? Boleh. B1 saya pakai B1 nya ada dua, B1 yang Grow Quick Plus sama B1 yang dari itu loh, Greenwood. Kalau yang Grow Quick Plus lebih murah, kalau yang B1 yang Greenwood itu harganya 2 kali lipatnya, 120 sama 60 itu. Apakah orang betul nanti direndam? Iya, kita rendam di sana di kolam rendam seperti biasanya. Semoga vlog ini bermanfaat. Tips pemilihan ukuran pot untuk aglonema kesayangan ya, untuk menghindari busuk akar, mudah menjaga lembab. Jadi teman-teman sudah tidak risau lagi akar mudah busuk, akar mudah loyot, tanaman juga jadi tidak sehat, warna nggak cerah. Lah ini Rinjani maaf teman-teman, dengan ukuran yang segini, wakanya full loh ini anak 1, 2, 3, 4, 5, anak 5. Ini masih menggunakan pot ukuran 20 saja. 1, 2, 3, 4, 5 anaknya. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Apabila ada perbedaan cara, terus teknik, perbedaan itu indah gitu. Dan ini tips dengan ukuran pot kecil ini tidak berlaku untuk para teman-teman yang sudah terbiasa memakai pot besar dan ternyata cocok dengan pot besar, silahkan. Ini kan untuk teman-teman yang pemula yang masih bingung bagaimana sih Om cara memilih pot yang baik dan enak untuk merawat aglonema. Bukan benar, bukan memilih pot yang benar enggak, tapi memilih pot yang baik ala semi aglo yang saya lakukan di kebun gitu. Oke teman-teman ya, tetap semangat, selalu berkarya, tetap berpositif. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.